Inilah rangkuman dari keketatan 30 kampus di SNBP beserta fun fact-nya juga. Yuk, mari kita mengenal SNBP secara lebih dalam. Selamat datang di Komo Channel. Setelah memaparkan 30 data keketatan kampus SNBP dari 2 video yang gua udah share kemarin-kemarinnya, sekarang mari kita rangkum nih. Oke, gue mulai dari pertanyaan. Lu tau gak sih kampus dengan keketatan terketat di SNBP? Nah, jawabannya UPN Veteran Jakarta. Mungkin lu bilang, masa sih bang? Kok bukan UI, UGM, ITB gitu? Nah, ini yang akan dibahas banyak di video ini. Hal-hal yang kita tidak duga-duga tapi nyata. Oke, lu bilang UI, UGM, ITB paling ketat. Tapi apa buktinya? Di video ini data yang bicara, bos. Walaupun di UPN Veteran Jakarta itu hanya ada 26 prodi, tapi lihat keketatannya tuh. Kecil-kecil banget. Dan keketatannya, ini ketat totalnya itu sebesar 4,66%. Bayangin ya, setiap ada 20 orang yang daftar di UPN Veteran SNBP, hanya ada 1 orang yang diterima. Gila bener kan? UI itu 7,12%, UGM 8,63%, ITB 13,5%. Masih kalah kan dengan UPN Veteran yang hanya 4,66%. Makanya kata gue tadi, lu harus mengenal SNBP ini kayak apa. Jangan-jangan selama ini kita tidak tahu seberapa dekat kita dengan kampus dan jurusan yang kita daftarkan di SNBP. Oke, lanjut ke data berikutnya. Jurusan terketat, menurut lu dari mana? Gue yakin lu pada kaget semua karena yang berhasil menjadi primadona SNBP yaitu jurusan Manajemen Kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Yang daftar itu 2.359, daya tampungnya 25. Jadi keketatannya itu 1,06%. 100 orang yang daftar, yang diterima hanya 1 orang. No komen banyak. Dan ini bukan hanya tahun ini. Jadi dari 5 tahun terakhir itu selalu ketat loh. Dan peminatnya makin banyak. Nih datanya nih. Gue gak tahu seberapa bagus prospek manajemen UPI, tapi di sini data yang berbicara. Oke, gue bakal tampilkan 10 jurusan dan kampus terketat di data gue. Nih peringkat 1. Udah tahu semua kalian manajemen UPI keketatannya itu 1,06%. Peringkat 2, ilmu komunikasi UNJ dengan keketatannya itu 1,2%. Peringkat 3, ilmu komunikasi UPI dengan keketatan 1,24%. Peringkat 4, manajemen Unpad dengan keketatan 1,32%. Peringkat 5, prodi gizi USU dengan keketatan 1,33%. Peringkat 6, PGSD Unsri dengan keketatan 1,37%. Nah, ini jarang-jarang nih PGSD jadi prodi terketat. Bahkan dari beberapa kampus yang gue data itu ada yang bahkan sampai PGSD ini berada di bawah. Artinya keketatannya itu besar. Artinya gampang lolos. Tapi di Unsri, PGSD-nya itu ketat, 1,37%. Peringkat 7, ilmu komunikasi Unpad dengan keketatan 1,46%. Peringkat 8, prodi akuntansi UPI dengan keketatan 1,47%. Peringkat 9, prodi farmasi UPN Veteran Jakarta dengan keketatan 1,49%. Peringkat 10, prodi farmasi UNS dengan keketatan 1,5%. Nah, itu semuanya di bawah 2%. Artinya sangat bahaya sekali kalau mau masuk sini. Kaget kan lu? Gak ada UI, UGM, ITB. Jangan salah ya, gua sangat hormat sekali dengan ketiga kampus nih. Tapi sekarang mari kita bicara data untuk mewanti-wanti dan mengenal SNBP ini kayak apa. Siapa yang menjadi primadona di sini? Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Sekarang mari kita bahas peminat terbanyak. Kenapa gue bikin peminat terbanyak? Kan sudah ada keketatan terketat. Bukankah itu sudah mewakili jurusan dan kampus paling sangar di SNBP? Enggak juga. Karena gini, kita ambil contoh lah ya, ambil contoh nih. Tadi keketatan terketat prodi gizi USU yang keketatannya 1,33%. Coba kita perhatikan. Itu yang diambil 9. Tapi peminatnya 676. Artinya, lu harus menyingkirkan 667 pesaing untuk dapat prodi gizi USU.
Sedangkan kalau kita pilih ini jurusan yang sama nih, ilmu gizi IPB yang keketatannya di bawah itu. Kalau lu mau dapat prodi gizi IPB, lu harus menyingkirkan 1175 pesaing untuk dapat satu tiket ilmu gizi IPB. Jauh kan? Lebih parah. Bahkan hampir 2 kali lipat dari prodi terketat USU. Artinya apa? Lu harus bijak melihat, jangan hanya dari satu faktor. Di sini gue kasih peminat terbanyak supaya menjadi tambahan atau pertimbangan tambahan buat lu. Oke, sekarang gue bacain 10 jurusan dan kampus dengan peminat terbanyak di SNBP kemarin. Pertama ada manajemen UNES. Pendaftarnya itu sebesar 3.591 peminat. Ini juaranya nih. Nomor satunya. Nomor 2 manajemen UNJ. Pendaftarnya itu sebesar 3.080 peminat. Nomor 3 PGSD Unimed atau Universitas Negeri Medan. Pendaftarnya itu sebesar 2.797 peminat. Keempat, STAY Komputasi ITB. Pendaftarnya sebesar 2.574 peminat. Nah, ini udah ada ITB nih. Nomor 5, Manajemen UPI. Pendaftarnya sebesar 2.359 peminat. Wah, Manajemen UPI ini luar biasa. Udah menjadi jurusan paling ketat. Terus lagi pesaingnya banyak banget. Ya hati-hatilah sob. Nomor 6 manajemen UNY. Pendaftarnya sebesar 2.350 peminat. Manajemen USU pendaftarnya sebesar 2.222 peminat. Cakep banget angkanya. Ke-8 kedokteran UGM. Nah UGM nih. Pendaftarnya sebesar 2.193 peminat. Nomor 9 manajemen Untirta. Pendaftarnya sebesar 2.182 peminat. Nomor 10, manajemen UPN Veteran Jakarta. Pendaftarnya sebesar 2.152 peminat. Kesimpulannya, jurusan manajemen menjadi jurusan terfavorit bagi siswa-siswi SNBP tahun 2003. Tapi ini sebagai tanda juga kalau lu ketika kerja atau ketika sudah lulus bersaing dengan sebegitu banyaknya fresh graduate jurusan manajemen. Hati-hati sob. Terus juga dari 30 kampus yang gue bahas, ada warna kuning yang menandakan prodi terbaru. Nah, di data gue, dari 30 kampus yang sudah gue paparkan, ada 78 prodi baru. Macam-macam tuh prodi barunya. Misal kayak prodi baru kedokteran itu ada 7, terus jurusan teknik itu ada 7 juga, dan lain-lain. Kemarin ada pertanyaan unik dari Mr. Bara ZZZZ. Z-nya ada 4 tuh. Dia bilang, bro, menurutmu peluang diterima SNBP di prodi baru besar gak bro? Menarik juga kata gua. Ini pandangan gua terhadap prodi baru. Mungkin bisa benar, mungkin bisa salah. Secara umum menurut gua gak terlalu ketat prodi baru. Alasannya satu, karena prodi baru didengar orang, sehingga lu bisa memanfaatkan momentum untuk masuk di prodi baru. Kedua, orang masih ragu sama prodi baru karena belum menunjukkan kualitas mahasiswanya. Ketiga, gak ada alumni, sehingga gak ada yang ngepromosiin prodi baru. Nah, dari ketiga alasan ini, yang ngebuat gue yakin kalau prodi baru itu gak terlalu ketat. Tapi, karena gue bilang tadi secara umum gak terlalu ketat, secara umum lah ya. Karena misal kayak 7 prodi gitu, kedokteran baru, itu pasti banyak yang diburu. ITB juga. Siapa yang nggak mau ke ITB? Pasti ketat itu, walaupun baru. Jadi pertimbangin baik-baik. Terus kemarin juga ada yang nanya, gimana soal akreditasinya bang? Nanti sulit dapat kerja. Nah, jujur gue nggak tahu gimana caranya kampus dapat akreditasi. Tapi gue yakin, contoh nih ya, kayak ITB gitu, pasti mereka mikirin alumnusnya. Mereka mikirin supaya gampang dapat kerja, sehingga akreditasi menurut gue not big problem lah. Lu gak perlu khawatir, menurut gua kampus merilis prodi baru tuh untuk berbaur dengan perkembangan zaman. Mereka harus dengan terpaksa bahkan merilis prodi-prodi baru. Paham bro ya? Aman? Oke, mantap. Nah terakhir warna putih sebagai simbol otomatis lolos. Di data gua ada 60 data yang otomatis lolos. Lu bisa pilih-pilih tuh. Lu nih gak ngapa-ngapain, bangun-bangun pengumuman SNBP, pasti lolos bro. Dan kampusnya gak main-main loh. Ada IPB, UB, Undip, UNER. Ini kampus top semua loh ini. Kesempatan sob menurut gua. Masuk kampus terkenal yang otomatis lolos. Tapi semuanya itu tergantung lu. Lu mau ngambil gak itu kesempatan?
Jangan-jangan ketika lu lulus, lu gak ngambil. Nah itu lu dapat sanksi tuh. Untuk lebih lengkapnya silakan nonton 2 video yang gue udah bahas. Komen, like, subscribe juga. Gue udah Koma Channel mengucapkan cobalah lebih mengenal SNBP. Terima kasih.